Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 4. Ketemu lagi dengan Bu Prapti. Dalam kesempatan ini kita akan belajar materi tentang beriman kepada Rasul Allah. Nah, minggu kemarin sudah kita pelajari tentang apa arti itu iman. Bu Prapti ulangi lagi, iman itu adalah percaya. Nah, kalau kita belajar tentang beriman kepada Rasul, berarti kita dalam pikiran kita artinya adalah beriman atau percaya bahwa Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah. Nah, sekarang akan saya perjelas lagi apa arti dari Rasul. Rasul itu adalah laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah, yang bertugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu tetapi tidak berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Demikian ya anak-anak, paham? Nah, untuk selanjutnya supaya kita lebih mengenal dengan Rasul, kita akan tahu nama-nama Rasul. Dalam Islam kita wajib beriman kepada Rasul, jumlahnya ada 25. Nah, anak-anak pasti sudah pada hafal toh? Nah, kita ulang lagi. Rasul yang pertama adalah Nabi Adam. Kemudian yang nomor 2 Nabi Idris. Yang ketiga Nabi Nuh. Yang keempat Nabi Hud. Kelima Nabi Soleh. Yang keenam Nabi Ibrahim. Yang ketujuh Nabi Lut. Ke-8 Nabi Ismail, ke-9 Nabi Ishak, ke-10 Nabi Yakub, ke-11 Nabi Yusuf, ke-12 Nabi Ayub, ke-13 Nabi Zulkifli, ke-14 Nabi Su'aib, ke-15 Nabi Musa, ke-16 Nabi Harun, ke-17 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 19 Nabi Ilyas, 20 Nabi Ilyasa, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Demikian anak-anak Rasul-Rasul yang wajib kita imani. Tadi ada berapa? Benar sekali, ada 25. Jadi sekali lagi Bu Prapti ulangi, beriman kepada Rasul artinya percaya bahwa Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Nah, selanjutnya dari sekian banyak Rasul tadi, dari ke-25 Rasul itu ada yang termasuk golongan Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu Rasul yang memiliki ketabahan, kesabaran yang luar biasa, sehingga nabi-nabi itu disebut Nabi Ulul Azmi. Nah, siapa saja Nabi Ulul Azmi itu? Yang satu adalah Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu mukjizatnya adalah tidak terbakar oleh api. Tuh. Yang kedua Nabi Nuh, mukjizatnya adalah dapat membuat kapal yang besar. Yang ketiga Nabi Musa, mukjizatnya yaitu tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang besar dan tongkatnya bisa membelah lautan. Terus Nabi Ulul Azmi yang selanjutnya adalah Nabi Isa. Nabi Isa mukjizatnya banyak, diantaranya satu bisa mendatangkan makanan dari langit. Yang kedua bisa menyembuhkan penyakit lepra. Selanjutnya bisa menyembuhkan penyakit buta dan dapat menghidupkan orang yang mati
atas izin Allah. Dan Nabi ulul azmi yang terakhir adalah Nabi Muhammad, yang mukjizatnya yang paling besar adalah Al-Quran atau kitab suci umat Islam. Itu mukjizat yang terbesar dari Nabi Muhammad. Selain itu, mukjizatnya dapat membelah bulan. Itu demikian rasul-rasul ulul azmi. Demikian anak-anak, dari rasul-rasul, sekian banyak rasul itu. Dan selanjutnya adalah sifat-sifat dari rasul. Rasul itu memiliki sifat wajib, yaitu sifat yang harus dimiliki oleh rasul. Karena mereka itu adalah pilihan Allah, manusia pilihan Allah, jadi sudah pasti memiliki sifat-sifat yang mulia. Dan di sini disebut sifat wajibnya rasul, yaitu satu, sidik, yang artinya benar. Jadi seorang rasul itu pasti benar, baik perkataan maupun perbuatannya. Yang kedua adalah amanah. Seorang rasul adalah amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Jadi seorang rasul pasti memiliki sifat tabligh, menyampaikan risalah atau menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah kepada umat manusia. Yang keempat adalah fatonah, yaitu cerdas. Sudah pasti seorang rasul pasti disertai atau diberikan Allah sifat cerdas. Nah, demikian anak-anak tentang pelajaran materi hari ini, yaitu beriman kepada rasul. Nah, untuk tugasnya nanti akan dikirim atau akan diberikan tugas tentang pengetahuan yang akan diberikan tugas tertulis yang akan disampaikan kemudian. Sebelum kita ke tugas, setelah mempelajari iman kepada Rasul, pasti kita akan memperoleh hikmah, akan memperoleh manfaat, akan belajar beriman kepada Rasul. Yang satu apa? Akan lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah karena dituntun atau disertai bimbingan dari Rasul. Yang dibimbingannya secara apa? Dari hadis-hadisnya, dari Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul tersebut. Yang kedua, membuat kita lebih bersabar, apalagi kalau kita mengetahui tentang cerita Rasulnya itu, membuat kita lebih memiliki jiwa yang sabar. Yang ketiga, akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Demikian anak-anak materi dari Bu Prapti hari ini. Apabila ada kurangnya, Bu Prapti minta maaf. Selamat beraktivitas, selamat belajar, dan akhirnya kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.